Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah, para hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir, bisa melaksanakan berbagai aktivitas, bisa melaksanakan berbagai ibadah yang akan bisa menyelamatkan hidup kita di dunia ini. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, para jamaah, para mustami'in rahimahullah, pada kesempatan kali ini pada kajian hikmah kalam ilahi, tema yang akan kita bahas adalah seperti pohon yang baik, seperti pohon yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ibrahim ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yang artinya, dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tertegak sedikit pun. Al-Quran surat Ibrahim ayat 26. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala, setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kriteria pohon yang baik yang diibaratkan kalimat tauhid, yaitu kalimat keimanan, adalah ibarat seperti pohon yang baik dan akan menghasilkan buah yang baik. Begitu pula dengan pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Pada ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk. Pada awal kalimat dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah. Pada frase ini Allah menunjukkan perumpamaan kalimat yang buruk itu adalah seperti kalimat kekufuran. Ini berbeda dengan yang kemarin kita bahas pada edisi sebelumnya. Kalimat yang baik adalah kalimat keimanan. Kalimat yang buruk itu adalah seperti pohon yang buruk. Sebagian ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini berpendapat bahwa pohon tersebut adalah pohon sejenis labu yang rasanya pahit. Kalau dalam tafsir disebut dengan istilah pohon handol. Pohon ini tidak memiliki akar yang kuat dan tidak memiliki batang yang kokoh. Ini adalah seperti kalimat kekufuran yang dinyatakan oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memiliki landasan sedikit pun baginya dan tidak ada keteguhan di dalam dirinya, sama sebagaimana pohon handol, yaitu sejenis labu. Kalau kita lihat tanaman labu, jalan labu itu kan dia tumbuh di bawah, tidak ada batang yang kuat yang bisa menyokong batangnya, dan dia tidak menancap, akarnya itu tidak sampai menancap ke bumi, sehingga dia mudah sekali tercabut dari akarnya dan dia gampang sekali dia mati. Ini berbeda dengan kalimat keimanan yang sudah kita bahas sebelumnya. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, hadza mislu kufril kafiri la asla lahu wa la sabata
musyabbahun bisyajaril khandal. Ini adalah kalimat kekufuran dari orang-orang kafir, la asla lahu, yang tidak memiliki dasar sama sekali. Musyabbahun bisyajaril khandal, yang diserupakan dengan pohon khandal. Di dalam riwayat yang lain dari riwayat Anas bin Malik bahwa yang dimaksud dengan pohon yang buruk itu adalah annaha syajaratul khandal. Sama, jadi kesimpulan dari para ahli tafsir ketika menjelaskan ini adalah sama. Begitulah dengan kalau kita lihat dalam tafsir yang lain, misalnya Anas bin Malik dalam riwayat Abu Bakar Al-Bazzar, beliau mengatakan bahwa qala hiya syiryan. Jadi pohon itu adalah seperti pohon syiryan. Jadi kalau kita sekarang melihat ya seperti pohon brotowali itu, kalau yang dia tidak memiliki akar, dia tidak memiliki akar yang kuat, sehingga dia mudah kemudian terkena angin, dia mudah kemudian terkena bisa hanyut ketika kemudian banjir dan sebagainya. Yang itu tentu berbeda dengan sebagaimana yang kemarin kita bahas, adanya pohon yang baik yaitu pohon kurma. Ini pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini, bahwa kalimat yang buruk itu atau pohon yang buruk itu sebagaimana kalimat yang buruk yang dia tidak memiliki dasar sama sekali, sebagaimana pohon labu ya, yang dia memiliki akar yang lemah. Kemudian yang kedua, ayat ini juga menunjukkan kelemahan dari pohon yang buruk. Artinya ini juga menunjukkan kelemahan dari kalimat yang buruk, yaitu kalimat kekufuran. Di dalam ayat ini dikatakan ujtusat. Jadi kalimat itu tercabut dari akarnya. Dia tercabut akarnya min fauqil ardi ma laha min qarar. Yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi sehingga dia tidak bisa tegak sedikit pun. Pada frase ini Allah menyebutkan pohon yang buruk adalah pohon yang tercabut akarnya. Pohon itu mengambang di permukaan bumi, artinya akar itu tidak kemudian menancap ke dalam tanah dan dia tidak bisa tegak. Akhirnya dia tidak bisa menegakkan pohon itu. Dia tidak menghasilkan pohon yang kuat, tidak menghasilkan batang yang kuat, dia pun tidak kemudian menghasilkan cabang-cabang yang kuat dan kokoh. Dia juga tidak bisa menghasilkan pohon yang manis sebagaimana pohon handul tadi, jadi rasanya pahit. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan ujutusat min fawqil ardi itu adalah uktuliat min asliha. Jadi yang dimaksud dengan ujutusat min fawqil ard, tercabut dari atas bumi, dari permukaan bumi, maksudnya adalah tercabut dari akar-akarnya. Ini adalah penjelasan Imam Qurtubi ketika menjelaskan ard. Kemudian dalam ayat selanjutnya, frase berikutnya dikatakan min fawqil ardi ma laha min qarar. yakni dia tidak bisa, dia tercabut dari permukaan tanah dan dia tidak memiliki dasar sedikit pun. Dia tidak memiliki dasar. Karena itu Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan aila aslalaha wala sabata kadzalikal kufr la aslalahu wala far'a wala yas'udan wala yas'uda lil kafiri amalun wala yutaqabbalu minhu syai'un. yakni tidak ada landasan dan tidak ada keteguhan baginya. Demikian pula dengan kondisi orang kafir. Dia tidak mempunyai pokok, tidak pula memiliki cabang, tidak ada satu amal pun darinya, tidak ada akidah yang kokoh membangunnya, tidak ada amal yang dinaikkan, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wala yutaqabbalu minhu syai'un, dan tidak ada yang diterima darinya sesuatu apapun.
Artinya kalimat kekufuran, kalimat keburukan atau pohon yang buruk ini dia tidak memiliki landasan yang kuat, pun dia tidak menghasilkan amal atau cabang ataupun kemudian batang yang kuat yang mampu kemudian tumbuh dan kuat di atas langit. Artinya dia tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat, akhirnya dia tidak bisa menghasilkan amal yang baik, dan pasti amal yang tidak baik itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat-kalimat kekufuran. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan kadzalika kalimatul kufri wal ma'asi. Demikianlah itu adalah kalimat kekufuran dan kemaksiatan. Laisa laha subutun nafi'un fil qalb. Dia tidak memiliki dasar yang kuat yang bermanfaat di dalam hatinya. Wala tasmuru illa kullu qaulin khabisin. Jadi dia tidaklah kemudian berbuah kecuali hanya perkataan yang buruk, wa amalin khabisin, dan juga aktivitas yang buruk. Yastadirru bihi sahibu, yang akan bisa membahayakan bagi pelakunya. Wala yuntafa'u, dan dia tidak bermanfaat kalimat itu. Wala yas'uda ilallahi minhu amalun salih, dan dia tidak kemudian bisa menaikkan amal tersebut menjadi amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yunfa'u nafsu, dia tidak bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri. Wala yuntafa'u bihi ghairuhu, dan yang lain pun tidak bisa, atau wala yantafi'u bihi ghairuhu, orang lain pun tidak bisa mengambil manfaat dari amal tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ini ada yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini. Oleh karena itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, sebenarnya kalimat kekufuran, kalimat yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang senantiasa mengajak kepada kesesatan, sesungguhnya kalimat tersebut adalah kalimat yang secara argumentasi tidak memiliki argumentasi yang kuat dan kokoh. Coba kalau kita perhatikan pada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang bagaimana umat terdahulu, misalnya sebagaimana contohnya misalnya dalam Al-Quran disebutkan tentang apa yang kemudian argumentasi apa yang disampaikan oleh orang terdahulu ketika Nabi SAW menyampaikan ayat kepada mereka, menyampaikan ajaran tauhid kepada mereka, menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 170 misalnya. Kita lihat di dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalu kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, ini jawaban mereka ya, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami tidak kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami, karena mereka melakukannya. Padahal kata Allah, la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu pun tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada argumentasi yang memadai, yang kuat, yang kokoh, yang bisa memberikan alasan mengapa mereka melakukan itu. Mereka hanya mengupakan argumentasi bahwa dari dulu orang-orang nenek moyang kami sudah melakukan itu. Dari dulu orang-orang tua kita itu sudah melakukan hal ini, sudah meyakini hal ini. Jadi hanya itu saja yang padahal kata Allah,
la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal orang-orang dahulu mereka itu tidak mengetahui, ya, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya mengandalkan perkataan orang-orang tua mereka. Padahal bisa jadi orang-orang tua mereka pun akan mengandalkan perkataan orang tua sebelum mereka. Sampai kemudian tidak ada argumentasi kepada mereka kecuali mereka berargumentasi dengan itu. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya dalam apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Saleh, misalnya kaum Samud, ketika disampaikan ayat kepada ajaran tauhid kepada kaum Samud oleh Nabi Saleh, beliau mengatakan qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Mereka kaum Samud itu berkata, wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang-orang yang marjuwan, orang-orang yang sangat diharapkan. Maka mereka mengatakan, atanhana, wahai Saleh, mengapa engkau melarang kami an na'budu ma ya'budu abauna, apa yang untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sungguh kami benar-benar dalam keraguan, kegelisahan terhadap apa yang diserukan kepada kami. Ini juga menunjukkan bahwa argumentasi yang mereka miliki hanya mereka mengikuti apa yang sudah sebelumnya dilakukan ataupun diyakini. Begitu pula kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh kaum Madian, yaitu kaumnya Nabi Syu'aib. Ketika Nabi Syu'aib menyampaikan ajarannya, mereka hanya mengatakan, ya, mereka mengatakan ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna an naf'ala fi amwalina ma nashuzu. Jadi mereka berkata, wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu kami agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek nenek kami, atau melarang kami mengelola harta kami dengan cara yang kami kehendaki? Ya, fi amwali ma nasyu'u, jadi sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Innaka la antal alimur rasyid, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun lagi pandai. Jadi ini adalah argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang kufur, orang-orang kafir kepada nabinya. Begitulah dengan apa yang dikatakan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Argumentasi yang mereka lakukan, mereka mengatakan qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Ketika disampaikan tauhid kepada mereka oleh Nabi Ibrahim, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Jadi para pemirsa, para pendengar, para jamaah rahimakumullah, ini adalah argumentasi yang disampaikan. Mereka hanya mendasarkan kepada apa yang sudah dilakukan, apa yang menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang dari zaman dahulu mereka. Selain itu, argumentasi mereka itu tidak hanya kemudian mendasarkan pada persangkaan ataupun don saja. Ini adalah yang sering kemudian terjadi pada kaumnya Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Jadi sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Orang-orang musyrik itu akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukan Allah. Begitu pula nenek moyang kami. Wala harramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'suna.
Demikian pula orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab. Qul hal 'alaikum min ilmin, katakanlah wahai Muhammad, hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kamu memiliki pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Nah, ini kalimat ini ya, yang sangat penting. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Yang kamu ikuti itu hanyalah persangkaan belaka dan kamu hanya mengira-ira saja. Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan salah satu argumentasi itu adalah karena mereka berdasarkan pada persangkaan. Kalau kita berbicara persangkaan tentu ya, kalau persangkaannya itu ada dasarnya. Kadang-kadang kita itu memprasangkakan sesuatu tapi tidak ada argumentasi, tidak ada bukti, tidak ada bayinah, ya, tidak ada hujjah yang menunjukkan bahwa itu adalah benar. Begitu pula dengan firman Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Yunus ayat 66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ingatlah, milik Allah meliputi siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mereka mengikuti sebuah keyakinan. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidaklah mengikuti kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Demikianlah para jamaah, para hadirin, para mustami'in rahimakumullah. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, termasuk baginda Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Mereka membangun keyakinan mereka itu tidaklah membangun sebagaimana argumentasi atau bangunan yang kuat. Mereka tidak memiliki landasan yang sangat kuat. Mereka hanya memiliki landasan yang rapuh. Mereka hanya mengikuti apa yang telah dilakukan orang-orang sebelumnya, ataupun mereka hanya mengikuti persangkaan-persangkaan mereka saja yang mereka anggap baik. Bahkan hampir tidak ada satu argumentasi apapun kecuali apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu mereka mengikuti agama nenek moyang mereka dan hanya mengikuti persangkaan. Sungguh hal ini merupakan keyakinan sangat rapuh, sebagaimana tanaman yang tadi saya katakan handol, ataupun dalam tafsir yang dikatakan syiryan, yaitu tanaman yang tidak memiliki akar yang kuat di bumi ini. Apa yang mereka yakini itu tidak membawa manfaat sedikit pun, baik bagi diri mereka maupun orang lain. Bahkan keyakinan yang mereka miliki itu akan bisa menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya dan kesesatan bagi umat manusia secara keseluruhan. Dan apa yang mereka hasilkan dari amal ketika mereka meyakini pada kekufuran, maka itu tidak akan menjadi menjadi batang yang baik, tidak memiliki cabang yang baik maupun buah yang baik. Artinya agama mereka, amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengambil agama selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Para hadirin, para mustami'in rahimakumullah, karena itu kita sebagai seorang mukmin tentu kita harus senantiasa memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, sebagaimana pohon kurma yang memiliki akar yang kuat yang menancap ke bumi, sehingga ketika
ketika kemudian menumbuhkan tanaman, dia akan menjadi tanaman yang kuat, memiliki batang yang kuat, memiliki dahan yang kuat, yang tidak akan mudah roboh, tidak akan mudah runtuh disebabkan karena hembusan angin ataupun guncangan yang lain. Begitu pula diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita mengikuti kalimat-kalimat keimanan yang kemudian kita wujudkan dalam amal soleh. Kita tidak mengikuti ajakan-ajakan kekufuran yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, karena memang kalau kita lihat tidak ada argumentasi, mereka hanya mengatakan bahwa ini sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu. Begitu dengan yang terjadi saat ini. Jadi senantiasa ketika diajak kepada Islam, diajak kepada keimanan, mereka hanya mengatakan, loh ini sudah dahulu sudah pernah dilaksanakan, ini sudah merupakan kebijakan orang-orang pembesar-pembesar kita dahulu. Padahal mereka pun sebenarnya pembesar-pembesar mereka itu pun tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali hanya mengikuti orang-orang sebelumnya, mengikuti konsep-konsep pemikiran sebelumnya, konsep-konsep pemikiran kufur sebelumnya, dan hanya mengikuti prasangka-prasangka yang mereka anggap baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan yang kuat kepada diri kita dan kita mampu melaksanakan amal ibadah dengan baik sehingga akan menghasilkan buah yang baik, yaitu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Demikianlah pemirsa pendengar para jamaah rahimakumullah, apa yang bisa disampaikan pada edisi Hikmah Kalam Ilahi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.